Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Ishak dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan materi-materi yang diberikan oleh dosen. Ada beberapa materi yang diberikan kepada mahasiswanya, tapi mahasiswa disuruh pilih salah satu materinya, dan saya memilih geopolitik karena saya sangat tertarik dengan geopolitik itu, karena menurut saya geopolitik ini selalu berkaitan dengan geostrategi dan geografi dan lain-lain. Jadi kita bahas. Baik, di geopolitik ini saya akan mempresentasikan ya tentunya tentang divisinya, dari para ahlinya, dari faktor-faktornya, dan lain-lain. Baik, di geopolitik ini ada 11 menurut para ahli, tapi di sini saya hanya mempresentasikan hanya 3 menurut para ahli, yaitu tentang Karl Haushofer, menurut Frederick Razel, dan menurut Sir Harold Mackinder. Yang pertama, menurut Karl Haushofer. Mengenai geopolitik ini juga disebut atau dikenal dengan teori ekspansionisme. Teori ekspansionisme mengajarkan paham geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategi perbatasan, ruang hidup dari bangsa, dan juga tekanan rasial, ekonomi, dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia. Pandangan dari Karl Haushofer berkembang di Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hitler, dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hakko Ichiyo yang dilandasi oleh semangat militerisme dan juga fasisme. Pokok-pokok dari teori Haushofer ini pada dasarnya menganut teori Jelen yang sudah dibahas. Yang kedua, menurut Frederick Razel. Menurutnya, tokoh yang terkenal mempunyai teori geopolitik. Pendapat darinya disebut dengan teori ruang. Razel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi 2 atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati. Inti ajaran Razel ini hukum ekspansionisme baik di bidang gagasan, perutusan, maupun bidang produk. Yang ketiga, menurut para ahli, Sir Harold Mackinder. Mackinder ini merupakan penganut teori kekuatan yang mencetuskan wawasan benua sebagai konsep pengembangan kekuatan darat. Teorinya menyatakan bahwa barang siapa menguasai daerah jantung, heartland, yaitu benua di dunia seperti Eropa, Asia, akan dapat menguasai pulau-pulau dunia, dan akhirnya akan menjadi penguasa dunia. Teori ahli geopolitik yang satu ini menganut konsep kekuatan. Ia mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di darat. Ajaran ilmuwan yang menyatakan bahwa barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yakni Eropa, Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, Afrika, dan akhirnya dapat menguasai dunia. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor wilayah. Ada beberapa faktor, yaitu faktor wilayah, faktor geopolitik, faktor perkembangan wilayah Indonesia, dan dasar hukumnya. Yang pertama itu faktor wilayah. Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh faktor wilayah, yaitu asas kepulauan, archipelago principal, yang berasal dari bahasa Italia archipelagos, yang berarti lautan terpenting. Istilah archipelago ini berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Lahirnya asas
Arsipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam satu kesatuan yang utuh. Sementara unsur lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan sebagai unsur pemisah. Yang kedua tentang faktor geopolitik dan geostrategi. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dan dengan jelas dan tegas tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Geostrategi yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Dalam melaksanakan geostrategi, bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai, yaitu geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama itu adalah geografi. Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Yang kedua itu yaitu demografi. Penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan Australia dan penduduk padat negara RRC. Ideologi Indonesia yaitu Pancasila, terletak di antara liberalisme di selatan Australia dan Selandia Baru, dan komunisme di utara RRC, Vietnam, dan Korut atau Korea Utara. Selanjutnya adalah politik. Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat di utara. Selanjutnya itu ekonomi. Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis di selatan dan ekonomi sosialis di utara. Sosial. Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan, masyarakat sosialisme di utara. Yang terakhir itu adalah budaya. Bangsa Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan dan budaya timurnya di utara. Yang ketiga itu perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Perkembangan wilayah Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957. Wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Gene Maritime Kringen Ordonanti tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Ordonansi tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan, keselamatan, dan keamanan negara Indonesia. Sejarah lahirnya geopolitik, yaitu konsepsi geopolitik. Lahir di Jerman pada akhir abad 19, semula geopolitik adalah ilmu bumi politik yang membahas masalah politik dalam suatu negara, namun berkembang menjadi ajaran yang melegitimasikan hukum ekspansi suatu negara. Geopolitik ini berasal dari bahasa Yunani, ada dua kata yaitu geo dan politik. Geo sendiri mempunyai arti bumi, sementara politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politie. Poli yang mempunyai arti sebagai kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau independen, sementara teia mempunyai arti yakni urusan. Sementara itu, jika kita melirik ke bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional, politik mempunyai arti sebagai yakni suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan juga alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Semendata, di dalam bahasa Indonesia sendiri, politik mempunyai arti kepentingan umum warga negara pada suatu bangsa.
pada suatu bangsa lebih sempit lagi. Politik ini mempunyai arti sebagai suatu rangkaian, asas, prinsip, keadaan, jalan atau cara, dan juga alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang seseorang tuju. Geopolitik ini biasa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Suatu negara membutuhkan geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional. Hal ini didasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang wawasan Nusantara ini sebagai visi dan perwujudan kebinekaan di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara ini menyatukan perbedaan dan batas wilayah di seluruh Indonesia, sehingga dapat terwujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk serta dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila, termasuk pandangan geopolitik yang berdasarkan pemikiran kewilayahan kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut lantaran dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan sejarah. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang dibagi menjadi dua macam, yaitu geopolitik Indonesia keluar dan geopolitik Indonesia dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin menduniai maupun kehidupan dalam negeri. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kerjasama serta saling menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan serta menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan internasional dan dalam semua aspek kehidupan. Aspek tersebut meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Hal ini demi tercapainya tujuan nasional sesuatu tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir itu tentang geopolitik Indonesia ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah serta mengatasi sendiri mungkin faktor-faktor penyebabnya timbulnya disintegrasi bangsa, dan juga harus terus-menerus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, karena sesungguhnya saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar bagaimana cara mempresentasikan materi-materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.